Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadirin sedang jamaah tarawih Masjid Anugerah Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dalam rangka melanjutkan amaliah Ramadan kita. Perkenalkan, saya Ahmad Yasir Mansur, jauh dari negeri Antang, melewati banyak titik-titik masjid dan tersangkut di sini. Jauh sekali, Bu. Jadi saya sholat di rumah, buka di rumah. Sebelum jam 7 saya sudah meluncur dengan motor saya. Banyak sekali masjid yang saya lewati. Tujuannya cuma satu, bertemu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang rasanya Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat semua. Saya lihat masjid kita ini agak masuk-masuk ya, dekat pinggir laut ya. Banyak objek wisatanya, Bu. Dan saya lihat jamaahnya di sini lengkap antar generasi. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makan pahlawan ada semua. Ada kecil, ada anak TK, SD, SMP, SMA, remaja, mahasiswa juga ada ya, mahasiswa ya, ada juga. Bahkan yang sudah lansia, mohon maaf nih, Masya Allah, lengkap. Dan ini jamaah nampaknya jamaah yang berkualitas. Karena saya lihat banyak yang tinggal di sini ketika kegiatan tarawih berlangsung. Alhamdulillah. Maka kemakmuran masjid kita ini Anugerah Hidayah terus kita tumbuh suburkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita hidupkan sendiri. Terutama dengan kreativitas remaja masjid, pengurus masjid yang merekam kegiatan seperti itu. Baik, izinkan saya menyampaikan tema tentang psikologi puasa. Perkenalkan, saya juga sehari-hari bertugas sebagai dosen di Fakultas Psikologi UNM Makassar. Ya, Psikologi UNM. Jadi saya hubungkan puasa ini dengan mata kuliah yang saya ajarkan di mahasiswa. Tentu dengan pendekatan psikologi Islam. Kalau saya lihat jamaahnya Bapak Ibu sekalian, itu rasanya berat menyampaikan hal ini karena sangat ilmiah, tapi saya coba menyampaikan hal ini dengan pendekatan masyarakat, pendekatan kita sehari-hari. Puasa Bapak Ibu sekalian artinya adalah al-imsak. Jadi as-siyam itu artinya al-imsak, menahan, idea, menahan. Jadi Allah mewajibkan kita untuk menahan, dan hanya orang yang beriman itu yang bisa menahan. Hanya orang yang beriman saja. Kalau tidak beriman tidak akan bisa menahan, itu saja kuncinya di situ. Nah, psikologinya di mana? Psikologinya adalah ketika kita menahan, bukan hanya saja menahan makanan, makan, minum, hubungan seksual, tapi juga menahan pikiran kita dari pikiran-pikiran kotor, asosiasi-asosiasi negatif, juga perasaan kita. Jangan sampai terbawa emosi dan juga perilaku kita. Maka psikologinya adalah aspek pemikiran, aspek perasaan dan perilaku itu akan terjaga kalau kita menggunakan puasa dengan kekuatan al-imsak, menahan. Itu dia intinya.
Nah, jamaah yang kami hormati, saya mau bertanya dulu. Lebih banyak kita memegang Al-Quran atau lebih banyak memegang HP? HP atau Al-Quran? Al-Quran atau HP paling banyak dipegang dalam sampai HP, Bu Di, jujur ketahui Ibu, subhanallah. Ya, jujurnya bagus ini. Apalagi yang diam-diam Bu ya, pasti lebih banyak pegang HP. Jujur, yang diam-diam pasti menyembunyikan sesuatu. Artinya apa? Al-imsak dalam melihat itu, dalam merasakan kenikmatan melihat HP itu belum maksimal dijalankan. Coba kita perhatikan. Berapa menit? Apa yang dilihat dalam berapa menit? Konten-konten apa saja? Kalau anak-anak itu main game online. Apalagi nak? Lihat YouTube, kirim-kirim status, TikTok dan sebagainya. Inilah hal-hal yang harus dihindari ketika kita berpuasa. Al-imsak, menahan. Nah, jamaah yang kami hormati. Kemudian saya akan memberikan satu ayat saja untuk memperkuat psikologi puasa kita agar kita bisa menahan. Dalam surah An-Nisa ayat 142 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'un, sedangkan Allah sebenarnya menipu mereka. Wa iza qamu ila sholati, dan apabila mereka hendak berdiri melakukan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Satu. Yang kedua, yura'unan nas, mereka bermaksud ria dengan salatnya itu di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka itu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit sekali saja mengingatnya. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu contoh yang gagal berpuasa karena tidak paham bagaimana tadi psikologi puasa. Dalamnya ada makna al-imsak, kemampuan menahan dari segala hal-hal yang membatalkan atau membuat makruh puasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak punya kepribadian munafik. Kita pribadi kita Islam, pribadi kita mukmin. Tapi penyakit munafik itu bisa menular pada kita, ya. Bisa menular. Penyakit munafik itu, hati-hati. Ya. Jadi penyakit munafik itu bisa menular, Pak. Bukan cuma penyakit batuk-batuk, TBC atau mungkin gatal-gatal atau apa. Tapi penyakit munafik itu apa? Dia penyakit rohania, penyakit kolbun marid, ya, hatinya sakit. Apa? Yang pertama, jika mereka mendirikan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Malas merupakan salah satu contoh penyakit munafik. Saya mau tanya, apakah kita masih semangat menjalankan puasa? Semangat Ibu? Takbir, Allahu Akbar. Semangat tiba. Nakala ki. Bapak-bapak semangat. Alhamdulillah, lebih kencang lagi. Anak-anak semangat. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja semangat di anugerah hidayah luar biasa. Jangkik malas, Bu. Malas patala sahur, malas bangun tahajud, malas baca Quran. Apalagi kalau pagi-pagi, waspada godaan tidur pagi.
hati-hati waspada godaan tidur pagi. Ya, mengantuk, kenyang, malas baca Quran, maunya tidur pagi saja. Siapa yang sering tidur pagi? Hati-hati. Mulai hari ini kita harus semangat, jangan sampai tidur pagi. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu menjauhi perilaku dan perbuatan yang tidak bermanfaat sama sekali atau perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, kita juga harus menghindari dari penyakit munafik, yaitu riya. Ya, riya. Riya itu memperlihatkan ibadahnya, memperlihatkan perilaku amaliah Ramadannya kepada orang agar dikatakan rajin, dikatakan bagus, dikatakan soleh dan sebagainya. Kita harus terhindar. Hari ini yang buka puasa adalah ini. Alhamdulillah, ikhlasnya. Biar kau sebutkan berapa kali namaku, menyumbang harta, tidak terpengaruh, tidak GR, tidak gila, tidak besar di kepala. Sirra wa alaniyah. Jadi diam-diam maupun sebutkan namanya tidak terpengaruh. Nah, apa bedanya penyakit malas dengan penyakit riya? Kalau malas itu sifatnya pribadi. Ketika mau melakukan sesuatu malas. Tapi kalau riya itu sifatnya ketika bertemu orang lain. Interpersonal. Jadi riya itu muncul ketika bertemu orang lain. Iya, ketika bertemu orang lain baru itu muncul penyakit riya. Kalau sendiri tidak, malas aja kalau sendiri. Kalau ketemu orang baru semangat karena mau dipuji. Nah, ini harus dihindari. Yang ketiga, yang terakhir sebelum saya tutup ini. Yang terakhir kita harus menghindari yang sedikit zikir, namanya sedikit zikir. Boleh zikir itu Bu sambil memasak, subhanallah, astagfirullah. Bahkan sahur pun boleh istighfar ketika kita sahur. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu bisa dilakukan dalam bentuk berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika kita juga sakit mau tidur juga berzikir juga. Dan jangan ditunda-tunda ibadah itu. Mau maghrib baru salat asar. Ya. Mau duhur mau asar mau salat duhur, jangan ditunda-tunda. Itu namanya sedikit zikir. Jamaah yang kami hormati, inilah makna dari psikologi Ramadan, psikologi puasa yang mampu mengendalikan seluruh fungsi psikis kita, pikiran, perasaan dan perilaku, dan mengisi amaliah Ramadan itu dengan perbuatan yang bermanfaat. Kita targetkan minimal 1 kali saja kita hatam Al-Quran. Ya, kalau hatam 1 kali itu 1 kali duduk, sholat subuh 2 lembar saja, sholat duhur 2 lembar lagi, sholat asar 2 lembar lagi, sholat maghrib 2 lembar lagi, sholat isya 2 lembar lagi. Itu sudah 1 juz di 1 hari. 30 hari kita lakukan, sudah tamat 1 kali. Itu caranya kita memanfaatkan ngisi waktu dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan diri kita semua sebagai bahan evaluasi di awal-awal 10 hari Ramadan ini untuk kita perbaiki Ramadan yang akan datang atau hari-hari ke depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kita kekuatan kesehatan dan senantiasa juga mengisi waktu-waktu kita amaliah Ramadan dengan perbuatan yang bermanfaat sehingga psikologi Ramadan yang kita miliki menjadi betul bermakna dengan makna al-imsak, menahan dari segala sesuatu. Demikian, sampai jumpa lagi. Saya titip pesan dari Palestina, peduli Palestina, kita doakan mereka. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.